Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Suto Singgi selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum fisika dasar, serta pada teman-teman IPA 3 yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan laporan praktikum mengenai dinamika gerak tentang bidang miring. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 5 yang terdiri dari Sofia Zelmar Iswandani, Susi Widyaningsih, Ermita Nansa Dewi, dan Anissa Rahmawati Agustin. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama mahasiswa dapat menghitung gaya gesek dan koefisien gesek. Yang kedua mahasiswa dapat menghitung percepatan benda bergerak. Selanjutnya landasan teori. Gaya merupakan suatu pengaruh pada suatu benda yang menyebabkan benda mengubah kecepatannya atau dipercepat. Sedangkan gesekan adalah gerakan berlawanan saat melakukan gerakan mendorong. Bidang miring merupakan permukaan rata yang menggabungkan dua tempat yang berbeda ketinggiannya atau bidang yang permukaannya miring. Ilmu yang mempelajari tentang gerak serta penyebabnya disebut dinamika gerak. Benda yang bergerak juga dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama dorongan, yang kedua tarikan. Dinamika gerak yang mempelajari gerak pada suatu partikel yang memperhatikan gaya penyebabnya disebut dengan dinamika gerak partikel. Dinamika gerak partikel ini tertuang dalam hukum Newton. Hukum Newton merupakan hukum dasar-dasar dinamika yang merumuskan pengaruh gaya terhadap perubahan gerak benda. Hukum Newton terdiri dari hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa suatu benda tidak akan bergerak selama gaya yang bekerja padanya adalah nol, atau benda yang bergerak lurus akan tetap bergerak jika tidak ada gaya lain yang memengaruhi. Benda yang didorong akan berhenti sendiri karena dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Selain itu, gaya yang ditimbulkan oleh bidang yang tidak licin atau gaya gesek akan mengurangi gaya yang ada pada benda yang bergerak pada bidang kasar. Inilah sebabnya mengapa benda yang didorong akan berhenti sendiri. Hukum Newton 1 ini juga disebut sebagai hukum inersia. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan nol, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan yang tetap. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui misalnya saat kita akan berlari. Pada saat kita akan memulai lari, seorang pelari mengalami hambatan udara yang lebih kecil daripada daya dorongnya, sehingga pelari tersebut bisa berakselerasi. Secara matematis, hukum 1 Newton dirumuskan sebagai sigma F sama dengan 0. Dengan keterangan sigma F adalah resultan gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, sebuah benda dengan massa m mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan atau A dengan arah sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap massa atau M. Hukum 2 Newton disebut juga dengan gaya. Dapat ditulis dalam fungsi matematik sebagai berikut. F sama dengan M kali A, dan keterangan F adalah gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton, M adalah massa benda yang diberi gaya dengan satuan kilogram, dan A adalah percepatan benda yang diberi gaya dengan satuan M per S pangkat 2. Apabila gaya bekerja lebih dari 1, maka dapat ditulis dengan sigma F sama dengan sigma M kali A. Hukum 3 Newton berbunyi, untuk setiap aksi selalu terdapat reaksi yang sama besar dan berlawanan arah atau aksi timbal balik satu terhadap yang lain antara dua benda selalu sama besar dan berarah ke bagian yang berlawanan. Hukum 3 Newton sering disebut sebagai aksi reaksi, di mana gaya yang diberikan adalah aksi dan gaya yang dialami sebagai konsekuensinya adalah reaksi. Hukum 3 Newton dapat dirumuskan sebagai sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi. Untuk rumusan masalah akan disampaikan oleh rekan saya, Sofia Zelmar Iswandani, dipersilahkan. Baik,
Untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara menghitung gaya gesek dan koefisien gesek. Yang kedua, bagaimana cara menghitung percepatan pada benda yang bergerak. Untuk bagian yang selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama, cara menghitung gaya gesek dan koefisien gerak. Pada umumnya, koefisien gaya gesek statis akan lebih besar ketimbang gaya gesek kinetis. Untuk rumus gaya gesek ini bisa dinyatakan sebagai berikut. Fs sama dengan Us dikali N. Dengan keterangan Fs merupakan besar gaya gesek statis dengan lambang N, kemudian Us koefisien gaya statis dengan lambang N, dan N gaya normal. Dalam buku Gerak dan Gaya tahun 2019 yang ditulis oleh Bayu Saptahari, gaya gesek dibedakan menjadi gaya gesek statis dan kinetis. Besarnya dapat dinyatakan oleh rumus gaya gesek sebagai berikut. Dengan USN. Selain uraian di atas, rincian tentang rumus gaya gesek statis dan dinamis, Us dikali N, dan gaya gesek kinetis, Fk, sama dengan UK, hitung percepatan benda yang bergerak. Percepatan yang didasari akan menyebabkan terciptanya momen menambahnya kecepatan suatu benda atau semakin lambat laju next. Atau semakin lambat laju benda tersebut. Dalam hitungan fisika, percepatan dapat disimbolkan secara matematis sebagai berikut. Percepatan sama dengan perubahan kecepatan per perubahan waktu. Kemudian A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 min V1 per T1 min T2 per T2 min T1. Dari rumusan di atas bisa dijelaskan secara spesifik cara kerjanya. Mengingat delta T adalah besaran skalar dan delta V yaitu besaran vektor, maka percepatan rata-rata dijabarkan sebagai suatu vektor yang searah dengan vektor delta V. Bagian yang selanjutnya adalah kegiatan eksperimen. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu yang panjang 1 meter, yang kedua beban, yang ketiga stopwatch, yang keempat spidol, yang kelima busur, yang keenam penggaris, dan yang ketujuh ada timbangan. Untuk yang kedua ada langkah kerja. Yang pertama, meletakkan papan di atas, sudah ditimbang di atas papan dengan posisi di tengah. Yang ketiga, mengangkat salah satu ujung papan secara pelan-pelan. Kemiringan pada papan dengan busur derajat di saat mengulangi langkah 1-4 sebanyak bawah. Pada tabel 1 terdapat hasil percobaan statik, di mana percobaan 1 menghasilkan Fs 0,18, Us 0,42, di percobaan 3 menghasilkan 0,15 dan Us 0,38. Diperoleh rata-rata dari Fs sama dengan 0,23 dan rata-rata dari Us sama dengan 0,47. Dengan standar deviasi Fs sama dengan 0,11 dan standar deviasi Us sama dengan 0,12. Untuk tabel yang kedua merupakan hasil percobaan kinetik dengan sudut 30 derajat. Pada percobaan 1 menghasilkan Fk 0,8, Μk 0,81, V 1,27, A 2,1, F 0,23. Pada percobaan 2 menghasilkan Fk sebesar 1,08, Μk 1,10, V 1,87, A 4,67, F 0,51. Pada percobaan 3 menghasilkan Fk 0,53, A 3,12, F sama dengan. Kemudian diperoleh rata-rata dari Fk sama dengan 0,93, rata-rata dari Μk sama dengan 0,94, rata-rata dari V sama dengan 1,55, rata-rata dari A 3,31, rata-rata dari F 0,36. Kemudian dengan standar deviasi Fk sama dengan 0,14,
standar deviasi MUK 0,14, standar deviasi V 0,3, standar deviasi A 1,26, dan standar deviasi F sama dengan 0,13. Untuk yang selanjutnya, pembahasan akan dijabarkan oleh rekan saya, Ermita, dipersilakan. Untuk yaitu pembahasan. Pada percobaan pertama didapatkan data koefisiensi gesek statis atau μs yang besarnya rata-rata 0,47. Hasil itu didapatkan karena sudut antara papan dengan permukaan lantai saat balok meluncur dari ujung papan ke ujung lainnya, besar sudut rata-rata yang didapatkan pada percobaan pertama adalah 26 derajat. Hasil ini berbeda dengan percobaan kedua yang dilakukan, karena pada percobaan kedua sudut antara papan dengan permukaan lantai telah ditentukan. Karena sudutnya telah ditentukan, maka besar koefisien gesek kinetis atau μk-nya lebih besar dibandingkan percobaan pertama. Jadi perbedaan percobaan 1 dan 2 yaitu di percobaan pertama mencari sudut kemiringannya terlebih dahulu, lalu menghitung gaya gesek maksimum dan koefisien gesek statis. Sedangkan pada percobaan kedua, karena sudut telah ditentukan, kita hanya mencari waktu yang diperlukan balok untuk menuju titik nol. Untuk mendorong sebuah benda yang mempunyai permukaan kasar di atas meja dengan laju konstan, dibutuhkan gaya dengan besar tertentu. Untuk mendorong benda lain yang sama beratnya tetapi mempunyai permukaan yang licin di atas meja dengan laju yang sama, akan memerlukan gaya lebih kecil. Jika selapis minyak atau pelumas lainnya dituangkan antara permukaan benda dengan meja, maka hampir tidak diperlukan gaya sama sekali untuk menggerakkan benda itu. Pada urutan kasus tersebut, gaya yang diperlukan makin kecil. Sebagai langkah berikutnya, kita bisa membayangkan sebuah situasi di mana benda tersebut tidak bersentuhan dengan meja sama sekali, atau ada pelumas yang sempurna antara benda itu dan meja. Dengan mengemukakan teori bahwa sekali bergerak, benda tersebut akan melintasi meja dengan laju yang konstan tanpa ada gaya yang diberikan. Pada kenyataannya, hukum pertama Newton tentang gerak sangat dekat dengan kesimpulan Galileo. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa setiap benda tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan laju tetap sepanjang garis lurus, kecuali jika diberi gaya total yang tidak nol. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa jika tidak ada gaya total yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan tetap diam, atau jika sedang bergerak, akan bergerak lurus beraturan atau kecepatannya konstan. Selanjutnya, apa yang terjadi jika sebuah gaya total diberikan pada benda tersebut? Newton berpendapat bahwa kecepatan akan berubah. Suatu gaya total yang diberikan pada sebuah benda mungkin menyebabkan lajunya bertambah. Akan tetapi, jika gaya total itu mempunyai arah yang berlawanan dengan gerak benda, gaya tersebut akan memperkecil laju benda. Jika arah gaya total yang bekerja berbeda arah dengan arah gerak benda, maka arah kecepatannya akan berubah, dan mungkin besarnya juga. Karena perubahan laju atau kecepatan merupakan percepatan, berarti dapat dikatakan bahwa gaya total dapat menyebabkan percepatan. Pengalaman sehari-hari dapat menjelaskan hubungan antara percepatan dan gaya. Ketika kita mendorong kereta belanja, maka gaya total terjadi merupakan gaya yang kita berikan dikurangi gaya gesek atau arah kereta tersebut dengan lantai. Jika kita mendorong gaya selama waktu tertentu, kereta belanja mengalami percepatan dari keadaan diam sampai laju tertentu, misalnya 4 km per jam. Jika kita mendorong dengan gaya 2 kali lipat semula, maka kereta belanja mencapai 4 km per jam dalam waktu setengah kali sebelumnya. Ini menunjukkan percepatan kereta belanja 2 kali lebih besar. Jadi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang diberikan. Selain bergantung pada gaya, percepatan benda juga bergantung pada massa. Jika kita mendorong kereta belanja yang penuh dengan Jika kita mendorong kereta belanja yang penuh dengan belanjaan, kita akan menemukan bahwa kereta yang penuh memiliki percepatan yang lebih lambat. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar massa, maka akan semakin kecil percepatannya, meskipun gayanya sama.
Jadi percepatan sebuah benda berbanding terbalik dengan masanya. Hubungan ini selanjutnya dikenal sebagai hukum 2 Newton yang bunyinya sebagai berikut. Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Hukum 2 Newton tersebut dirumuskan secara matematis dalam persamaan sigma F sama dengan M kali A dengan keterangan A sama dengan percepatan, M sama dengan massa benda, sigma F sama dengan resultan gaya. Aplikasi hukum Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari adalah bus yang melaju di jalan raya akan mendapatkan percepatan yang sebanding dengan gaya yang berbanding terbalik dengan massa bus tersebut. Lalu pada permainan kelereng, kelereng yang kecil saat dimainkan akan lebih cepat menggelinding, sedangkan kelereng yang lebih besar relatif lebih lama. Hukum 2 Newton menjelaskan secara kuantitatif bagaimana gaya-gaya mempengaruhi gerak. Tapi kita mungkin bertanya, dari mana gaya-gaya itu datang? Berdasarkan pengamatan, membuktikan bahwa gaya yang diberikan pada sebuah benda selalu diberikan oleh benda lain. Sebagai contoh, seekor kuda yang menarik kereta, tangan seseorang yang mendorong meja, martil memukul atau mendorong paku, atau magnet menarik paku. Contoh tersebut menunjukkan bahwa gaya diberikan pada sebuah benda, dan gaya tersebut diberikan oleh benda lain. Misalnya, gaya yang diberikan pada meja diberikan oleh tangan. Newton menyadari bahwa hal ini tidak sepenuhnya seperti itu. Memang benar, tangan memberikan gaya pada meja, tetapi meja tersebut jelas memberikan gaya kembali kepada tangan. Dengan demikian, Newton berpendapat bahwa kedua benda tersebut harus dipandang sama. Tangan memberikan gaya pada meja, dan meja memberikan gaya balik kepada tangan. Hal ini merupakan ini dari hukum 3 Newton, yaitu yang berbunyi ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Hukum 3 Newton ini kadang dinyatakan sebagai hukum aksi-reaksi. Untuk setiap aksi ada reaksi yang sama dan berlawanan arah. Untuk menghindari kesalahpahaman, sangat penting untuk mengingat bahwa gaya aksi dan gaya reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Aplikasi hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yaitu ketika kita menginjakkan kaki ke tanah, berarti kita memberikan sebuah gaya dorong terhadap tanah tersebut. Gaya yang kaki kita berikan kepada tanah ini merupakan gaya aksi. Kemudian, sebagai respon dari gaya aksi yang kita berikan, maka tanah memberikan gaya dorong ke kaki kita yang membuat kaki bisa terangkat. Gaya dorong yang diberikan tanah ini adalah gaya reaksi. Proses ini berlangsung secara terus-menerus, sehingga membuat kita dapat berjalan di atas tanah. Pada praktikum ini juga terdapat kendala yang menyebabkan hasil yang didapat kurang akurat. Kendalanya adalah pada saat balok diluncurkan dari papan, balok sering keluar dari jalur papan, sehingga percobaan tersebut harus diulangi. Lalu kendala selanjutnya adalah pada saat menghitung waktu satu balok, seringkali saat menekan tombol stopwatch tidak sesuai pada saat jalannya balok tersebut, sehingga data yang didapatkan kurang akurat. Kendala yang terakhir adalah pada saat mengukur sudut antara papan dengan permukaan lantai di percobaan pertama. Saat menggunakan visor, besar sudut yang didapatkan pada ulangan ke-1, kedua, dan ketiga memiliki rentan perbedaan yang cukup jauh. Hubungan antara bentuk permukaan benda dengan gaya gesek adalah semakin kasar permukaan benda, maka gaya gesek akan semakin besar. Dan sebaliknya, apabila semakin halus permukaan benda, maka gaya gesek akan semakin kecil. Selain itu juga, hubungan antara permukaan benda dan gaya gesek adalah gaya gesek menimbulkan hambatan saat dua benda saling bersentuhan pada kedua permukaan benda. Kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, gaya gesek rata-rata pada percobaan pertama adalah 0,23 Newton dan koefisien gaya geseknya adalah 0,12. Besar gaya gesek rata-rata pada percobaan kedua dengan sudut 30 derajat adalah 0,93 Newton. Dengan sudut 45 derajat adalah 1,98 Newton. Dan dengan sudut 60 derajat adalah 3,08 Newton. Untuk besar koefisien gaya geseknya pada sudut 30 derajat adalah 0,94. Pada sudut 45 derajat adalah 2,5 dan pada sudut 60 derajat adalah 5,61. Yang kedua, percepatan rata-rata yang didapatkan pada percobaan kedua dengan sudut 30 derajat adalah 3,31 meter per sekon kuadrat. Dengan sudut 45 derajat adalah 9,81 meter per sekon kuadrat. Dan dengan sudut 60 derajat adalah 19,12 meter per sekon kuadrat. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila banyak kesalahan dari data,
Dan mohon maaf ya sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.